Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Si Buruh Pabrik. Halo, assalamualaikum. Gimana? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semua. Perkenalkan diri. Iya. Jadi gini guys, alhamdulillah dan mungkin ini pertama kali kita take video di sore hari. Mohon maaf kalau misalkan mendengar suara-suara yang ya di luar obrolan kita karena memang di sini sedang ada kalau sore gini biasanya ada pengajian kayak gitu ya, dan memang ini mau menjelang maghrib sih, tapi kalau misalkan memang udah maghrib kita pasti ini dulu, pasti cut dulu buat sholat maghrib. Sekedar info bahwa kenapa hari ini kita kedatangan tamu langsung double gini, karena memang ini adalah tamu yang sangat kita Spesial. tunggu-tunggu ya. Dia ini spesial ya. kita tuh udah ngabarin mereka tuh udah Iya. berapa lama sih ya? Soalnya dia itu sih orang sibuk. Sibuk banget ya, Sibuk apalagi banget ini. orangnya. Ini dia tuh pengusaha Iya. kerupuk kulit. Dia tuh pengusaha Tolong jangan kerupuk. berlebihan sih. Oh iya. Ya. Terus kalau misalkan ada yang Awal kok kemana nggak ada suaranya? Awal tuh lagi pulang kampung ya? Iya. Kemana sih? Ke Lampung. Lampung. Dia lagi so sibuk. Itu lagi so sibuk. Ya udahlah, langsung aja lah kita berbincang-bincang dengan kehidupan mereka gitu. Boleh diperkenalin dulu dong, namanya siapa, asalnya dari mana? Gak usah grogi dong, Iya. santai dong. Ya, ini udah santai banget sih. Nama saya Onil, asli Jakarta. Nama saya Ana, asli Rangkas Bitung. Sok pendiam banget lu, Ana biasanya cerewet banget. Kan gue mau jadi orang kalem. Iya. Gimana kabar? Baik. Alhamdulillah sih baik, cuman hari ini lagi nggak baik nih. Kenapa nih? Kenapa? Sakit mata dulu. Oh, kenapa? Oh, makanya Gara-gara pakai sakit mata, kacamata. itu nggak baik. Ana gimana, sehat Ana? Alhamdulillah baik. Nggak mau ditambahin apa-apa lagi. Ana masih malu-malu. Iya, Gue tuh terakhir ketemu kalian tuh berarti kapan ya? 2 minggu ke belakang. Hampir sebulan gak sih? iya hampir sebulan kayaknya. Hampir sebulan ya? Kurang lebih itu juga. Kurang lebih 1 Iya, bulan. Kurang lebih lah. Kalian Kenapa? nggak kangen? Hah? Nggak kangen-kangenan. Kangen sama Neng Ana sih kalau Kenapa nggak Andi. kangen sama? Soalnya Neng Ana tuh salah satu orang yang sering nolong gua gitu dia. Jadi Oh, berarti kalau ini nggak pernah nolong? Nggak, Jatuh banget ya. pernah saya pernah kasbon gue Oh, pantesan kayak gini ya. Enggak, bukan Santai gitu aja. ya. Lagi Nggak. emang nggak baik kalau kangen sama cowok. Juga. Enggak, maksudnya gini, kalau Neng Ana tuh dulu kan pertama gua ke PT tuh nggak punya teman sama sekali selain si Hilman. Terus ya kita dua-duanya sering dapat ini tuh kayak maksudnya kekurangan uang tuh. Terus orang pertama yang kayak baik banget terus nawarin buat kasbon tuh Neng Ana gitu. Aduh, terharu. Jadi Neng Ana tuh bagi gua tuh kayak ya malaikat inilah, Malaikat penolong apa? gua gitu selama di pabrik Mohon kemarin. maaf, Bang Onil ya. Iya. Maaf. Ada Gak emang disebutin namanya. Gak Ya dia disebutin. juga baik, pernah ngasbonin gocap ya. nggak apa-apa, santai aja tuh. Saya mah udah terbiasa kayak gitu. Jangan tersinggung ya. Enggak dong. Ini Santai aja. kalian nggak masuk kerja apa gimana? Lagi shift malam. Si malam tuh berarti masuk jam berapa? Jam 8. Ketemu jam 8. Oh jam 8 malam lah ya, Iya. pulang jam 8 pagi. Makasih udah Berarti mau 12 nyempetin jam di ya? sini. 12 jam bukan sih? Lu juga Bukan kerja kan? di situ, sok-sokan aja 12 Ya kan ini lagi ngomong, Oh, iya. lagi itu biar saya ngomong gitu. Oh kabar alhamdulillah pada baik ya. Baik. Onil tuh asli dari mana tadi kok? Jakarta. Jakarta, dari lahir di Jakarta. Lahirnya sih di kampung. Di sini cuma numpang doang. Di mananya berarti? Numpangnya di kampung lahir. Kampungnya di mana? Cirebon. Cirebon. Terus pas merantau ke sini umur berapa? Kurang tahu sih soalnya saya nggak pernah ingat. Masih kecil ya. Masih kecil nggak bisa diingetin, Oh. coy. Oh jadi berarti emang bener-bener gede Jakarta Iya, banget Jakarta gitu ya. banget. Kalau anak Sebenarnya dari kecil juga sih udah sering kesini ya, cuman menetapnya di sini karena kerja. oh tapi maksudnya pernah ngalamin hidup di kampung juga gitu Iya, kan? pernah. Di mana tadi tuh di Serang? Rangkas. Oh Rangkas Belitung. Rangkas Bitung. Rangkas Bitung, Rangkas Bitung. Iya. Tahu Itu di nggak? Banten ya? Iya, di Ya kan? Banten. Kok tahu? Iya tahu soalnya itu. Apa? Itu pokoknya. Kalau ngomong kan jelas, coy. Benar, Itu, ya. iya udah itu. Berarti sekolah di Jakarta dong, Dri? Jelas dong. Di mana sekolah di mana? Susah dijelasin sih ya. Yang pastinya sih di MTS.
Di MTS. Iya. SMA di mana? SMA Jakarta juga. Aduh, nggak SMA saya. Oh, sampai MTS. Sampai SMP doang. SMP doang sampai. Itu pun juga kepepet sih. Tadinya nggak pengen banget sih. Oh ya udah nanti kita bahas itu Iya, iya, kenapa iya. kayaknya semua nilai yang bagus untuk dicontohkan. Wah, sebelum apa-apa kita udah dapat bulir-bulir nilai kehidupan nih. Kalau yang anak lulusan mana terakhir, Nak? SMP juga tapi di kampung. SMP di kampung. Tapi sekarang lagi ikut paket C, udah lulus sih tapi belum keluar ijazahnya. Oh, udah lulus paket C, Iya. tapi belum keluar ijazahnya. Paket C itu apa? Kenapa kok nggak dikeluarin Paket aja? SM. Paket C Keluar itu kayak ya opsi lain selain SMA Iya, gitu. SMA. Kayak kita misalkan dulu nggak pernah sekolah SMA, nah kita bisa ngambil paket C. Kalau SMA kan ada batas umur gitu ya buat masuk SMA kayak gitu. Kenapa mau nggak ngambil paket C? Apa D gitu langsung? Nggak enak kalau paket. Kenapa? Ya nggak pengen aja sih. Kenapa nggak pengen gitu? Orang-orang pengen Bang Onil nggak pengen? Ya kan semua orang berbeda-beda. Oh, Kenapa sih harus? dia pengen tahu aja gitu. Dia pengen tahu aja. Iya kan semua orang berbeda-beda. Jadi ada yang kepengen, ada yang enggak. Jadi tuh apa ya mau ngomong ya? Ya tapi lebih spesifikasi. Maksudnya kan pasti ada alasan dong, Iya. enggak ataupun mau gitu. Iya, Nah, kenapa? enggaknya tuh kenapa? Mungkin karena nggak ada keinginan ya. Oh, Gitu sih. Yang Jawabannya masih sama ya. Kayak nggak menjelaskan apa-apa ya omongan orang itu. Ya maksudnya nggak ada, kok nggak ada, kok bisa nggak ada keinginan gitu? Apakah Iya. emang pas SMP males banget nih sekolah gitu? Apa kayak gimana? belum nangkap di pikiran tuh. Hmm. Jadi kayak ya udah jalan aja lah. Oh, Iya. masih saya nggak nangkep. Susah banget ini ya nangkepnya. bisa Ya, jadi ini orang nggak mau berminat sekolah gitu tinggi, ya. Intinya dia nggak maunya berminat. SMP doang. Ya intinya sampai SMP doang sih. Iya. Cuman ya, Ini SMP udah paling tinggi ya? ya itu menurut orang ya. Iya, iya. Kalau menurut gue sih parah banget sih. Parahnya kenapa? Sekolah gimana? Parahnya kenapa? Iya, paling terendah lah kalau dipikir-pikir mah. Sekarang kan minimal kan SMA aja tuh udah minimal ya. Ya kan SMA aja udah minimal. Nah, sedangkan SMP kan itu mah parah banget ya kan. Untuk Tapi- dunia kerja Ya, ya. parah banget ya. Enggak sih, enggak juga. Cuman kalau kita punya skill atau karya kan mungkin bisa dibakatin ya kan. Asik. Asik. Tepuk tangan. Makasih, makasih. Mau minum? Kalau Neng Ana berarti kan udah lulus SMP tuh ya. Udah. Terus maksudnya ada jeda buat masuk paket C itu ada jeda. Ada sih. Nah berarti sama juga kenapa alasan dulu Neng Ana nggak mau nerusin sekolah? Kalau cowok wajar ya apalagi Iya. sosoknya kayak gini nih. Kayaknya depan Bodoh. nakal deh di sekolahan. Bodoh amat gitu kalau Neng Kalau Ana bisa kenapa? tahu. Iya. Nah, dulu sih ngelihat teteh kerja gitu kayak bisa Ih, ngasilin ngomong duit. jorok lu. Teteh. Teteh. Tolong dong. Kakak ya kakak. Tolong dong. Iya iya. Kerja bisa ngasilin duit kok jadi males juga gitu sekolah. Oh jadi Jadi pas nggak mau ngelanjutin. lulus SMP Heeh. karena ngelihat teteh Udah kerja. udah kerja ngasilin uang Iya, gitu ya. Jadi jadi kenapa? kepengen. Oh jadi Tapi akhirnya nyesel nggak sih? Iya nyesel. Nyesel. Iya makanya sekarang ikut paket C itu karena nyesel. Nyeselnya pas udah kerja apa gimana? Ya karena mau nyari kerjaan juga kan susah kalau misalkan cuman itu doang lulusan SMP. Ya boy. Emang tuh penyesalan tuh selalu di akhir boy. Kalau Gak apa-apa boy, gak Iya, apa-apa, gak apa-apa. lanjut lanjut. ya Ya, kalau iya. namanya kalau pertama namanya pendaftaran. Makanya tuh Terakhir. iya penyesalan. Iya, Iya. betul. Makanya itu jangan sampai kita menyesal kemudian. Oh, berarti Bang Onil ya Onil ya. Onil. Iya. Berarti Onil nggak pernah menyesal sekolah sampai SMP. Ya sebenarnya sih menyesal sih ya. Dia SMP aja Cuman- udah nyesel kayaknya sekolah Cuman tuh. ya mau gimana lagi ya, mungkin karena dengan keadaan ya kan. Terus juga mungkin karena nggak ada keinginan juga ya. Enggak, karena keadaan. Maksudnya Nah. keadaan tuh apa? Uang. Emang dasarnya ya semua pasti materi kayak uang juga. Cuman kan oh. lebih baik udah ngambil jalan sendiri aja. Tapi kan sekarang Onil kerja nih, Neng Ana tuh contohnya Neng Ana dia masih tetap pengen ngelanjutin tuh. Sekarang kalau masalah materi kan udah ya maksudnya ada gitu Onil kerja. Kenapa nggak pengen dilanjutin paket C gitu? Nggak tahu ya, bingung juga sih ya sama yang ada di pikiran tuh ya. Oh ya emang ini intinya tuh emang orang tuh nggak mau sekolah. Udah kita mau Males dia udah nggak mau ambil pusing tentang pelajaran. Gimana gimana? Emang ngerti banget ya boy ya. Oh jadi kayak gitu ya. Iya.
Tapi berarti Neng Ana maksudnya ada tujuan ya sekarang pengen kayak nyari ini, nyari Iya, pengalaman lagi. Ada pengalaman. Soalnya bener-bener itu tuh kerjaan pertama gitu. Di pabrik ini nih sekarang jadi tuh. selama kerja tuh belum pernah kemana-mana Belum pernah maksudnya? kemana-mana. Makanya di situ aja. Berarti udah Ada berapa nggak apa-apa. tahun berarti? Dari 2014 sekitar 2014. Belum kan. 2014 Udah lama ya? berarti 8 tahun kerja Iya. di sini. Umur berapa nih Ana kerja di sini? Lupa ya kalau umur. Pokoknya 2014 deh. Kayaknya dari segini nih. Segini nih gimana? Ini masih 7 Iya, tahun. emang dulu juga aku paling muda dia di sono. Apa ya? Heeh, Tapi udah punya KTP dulu. udah. Belum. Pakai surat pengantar RT RW. Kok bisa ya? Bisa. Oh emang ya karena skill sama kemampuan gak dilihat dari umur kali ya. Iya. PT ngelihat. Oh, bagus juga ya PT nerima yang kayak Tepuk gitu. tangan dulu. Bagus nih PT nih. Siapa yang kerja di PT sini nih? Saya kerja yang ngelamar. Neng Ana kalau udah abis ngambil paket C tuh ada niatan kayak mau kuliah atau gimana? gitu? Ada. Kalau Ada. niatan ada. Wih, Mau ngambil fakultas apa? Iya, belum tahu sih. Ya, tapi kalau ada niatan ada, udah ada. keinginan mah ada gitu ya Iya. gue. Keinginan lo apa buat saat ini? Kayaknya Boy mau nikah aja dia mah. Enggak, saya belum Jangan kepikiran terlalu. nikah. Iya, saya belum kepikiran nikah. Kan 20 tahun minimal Saya kan? enggak, minimal 23. Itu minimal banget. Kalau Kayak- dia udah 20 gimana? Ya terima gitu. Benar. Guys, jadi di sini dia merasa terintimidasi oleh Andre. Karena Oh, malah ditanyain ya. Karena di pabrik pun dia tuh sering terintimidasi oleh ondil ini. batin deh kalau itu PT. Sekarang tuh kayak 19 tuh masih ngejar karir dulu kayak gitu, Anjay. cari pengalaman, belum ada kepikiran kayak Tepuk tangan. Jadi wanitakan. kepikiran mau nikah, belum ada. Karir apa yang selama ini lo kejar? Ya nggak tahu, makanya saya ngejar dulu tuh karir apa yang mau saya kejar tuh. Mampus dia, Saya tuh masih mampus. pusing mikirinnya, nggak Nah, tahu. sambil diminum nah. Udah jangan ngomong dulu, minum dulu sih. Iya. Gua kelihatan dari wajah lu tuh, kayaknya tuh aus, boy. Iya dah. Iya, Ya minum dulu sih, biar- perhatiin. Oh, kalau Andri kan maksudnya emang dari kecil di sini di Jakarta, tapi pergaulan lu ini gak sih yang kayak anak Jakarta banget gak sih yang kayak nongkrong kafe atau emang lu tumbuh dengan sering. Sering kayak nongkrong kayak gitu, cuma kan kita harus ngambil positifnya aja. Kalau kita bergaul sama siapa aja tuh kita boleh, Iya. asal kita ambil positifnya aja. Yang negatifnya dibuang. Jadi setiap jawaban yang keluar dari mulut Andri adalah petuah bagi anak muda sekarang. Bagus emang. Emang harus kayak mengedukasi orang-orang. Kalau Neng Ana kan ya maksudnya kecil pernah di kampung ya kan. Ya kurang lebih maksudnya pasti ada perbandingan antara Rangkas apa tadi Rangkas Bitung Bitung Bitung. sama Jakarta. Nah perbedaan kayak apa yang Neng Ana rasain di sini? Ya, jelas Antara beda perbedaan sih. iya antara Kayak Rangkas pergaulan sama- juga beda. pergaulan di beda. kampung, Hmm. Suasana juga ya beda. Suasana cuaca ya Iya, kayak itu. ya. Kalau di sana ada ini nggak sih maksudnya bukan apa-apa ya. Tapi maksudnya di Rangkas tuh ada kayak kotanya yang maksudnya ada gedung-gedung tinggi atau maksudnya Nggak ada mall kayak gitu nggak sih? Oh, kalau di Rangkasnya ada. Di Tapi kan Rangkasnya aku di ada. pegunungannya. Di bagian pelosok apa gimana? Iya. Ih, di sini cuma Andri doang loh yang hidupnya modern gitu. Emang Iya Bang juga Andri sih. tuh Kita semua pelosok loh. kesini tuh sama orang tua Nggak atau modern gimana? sebenarnya mah. Ini kan karena ininya seiringnya waktu, makanya kita bisa jadi modern tuh kayak begini. Iya. Emang kalau dulunya Iya. pasti nggak bakal modern, karena Iya. kayak kita Ya. punya alat elektronik, ya kan? Nggak mungkin langsung dari elektronik kan? Iya. Pasti kan dari awal dulu. Awal kan? dulu, Nah, ya. dari situ makanya kita sering berkembangnya tuh ngikutin zaman. Gimana Zaman. kalau Mas Onil tuh ngisi seminar SMK? Karena bagus nih edukasi dari Mas Onil tuh. nggak ada ternyata sih kayaknya bingung juga ya. Tapi Kayaknya saya lagi fokusnya tuh emang nyari duit sih ya, satu sih ya. Tapi kayaknya kalau basicnya kayak gini ya, saya lihat tuh, Mas Onil kalau misalkan ngambil paket itu terus kuliah, kayaknya jadi seorang entrepreneur gitu. Sebenarnya mah banyak sih yang ngedukung ya. Iya. Iya, dari kayak Iya, teman-teman juga ya. Iya. Tapi belum ada kenyataan tuh, bingung juga sih kadang tuh. Kalau mengambil keputusan harus pasti kan. Harus pasti. Nggak boleh setengah-setengah dong. Iya. Jadi biar tujuannya tuh benar. Ah, iya. Cuma kalau belum ada kepastian sama belum ada keinginan tuh kadang susah. Kadang susah. Jadi kayak mau enggak. Jadi kayak ada mau nahan gitu. Jadi berat gitu rasanya. Emang ini dengan partnernya ketahuan. Bagus nih edukasi Mas Onil. Neng Ana sekarang umur berapa? Lahiran tahun berapa sih? 99.
Hah, 99? Jadi 2000 99 Oh, 2000. jadi sekarang 23. Oh iya 23. Bang Onin? Ya intinya sama 24 aja lah. 98 berarti Iya. sama kayak kita. Oh, Karena 99. Iya, kan masih unyu. Bang Onin kemarin ngomong sama dia 17 tahun. Iya. Masih unyu gue. Kan Iya. itu kan privasi. Tara sih. Kan itu privasi, Oh, Bos. privasi. Kayak gitu privasi. Iya. Masalah umur privasi ya? Iya, cuma kalau di belak-belakan aja lah. Iya, Udah nikah belum belum sih? apa-apa. Belum. Belum. Ini lagi nyari jodoh. Udah. Neng Ana ketawa belum ditanya nyerobot. Neng Ana udah nikah belum? Udah. Oh, alhamdulillah udah nikah. Nikah umur berapa? 22 kali ya? Kan Ba- tahun 2021 Iya, nih dua ya. benar. Heeh. Oh, berarti baru 1 tahun ya? Iya. Udah dikasih momongan belum? Belum sih. Apa lagi mengandung? Enggak, belum. Oh, enggak. Apa ada rencana gitu? Proses. Ya proses. Bang Onin gimana? Oh iya proses. Kan belum ngerasain. Belum ngerasain menikah. Kamu jangan nanya ke saya. Kamu jangan nanya ke saya, Boy. Bangunnya sekarang Iya. lagi ngumpulin duit buat nikahin cewek. Iya, masa mau nikahin cowok? Is, lu pinter banget ya? Iya. Kayaknya yang ngajarin bukan gua dah. Yanto Oh, yang iya. ngajarin. Tapi gini, gua maksudnya sebelumnya emang sering ngobrol juga sama Neng Ana. Bahwa Neng Ana tuh sebenarnya dia punya bisnis online kayak gitu. Jadi gua tuh ngelihatnya tuh Neng Ana tuh kemauannya ini banget gitu, keras banget kan. Suami juga kerja kan, Neng Ana kerja. Tapi kenapa Neng Ana pengen, ya maksudnya di tengah kesibukan Neng Ana sama suami, Neng Ana masih tetap pengen bisnis tuh kenapa? Bukannya materi tuh dirasa udah cukup? Karena hobi ya kayaknya. Oh, Hobi. hobi nyari duit apa hobi apa nih? Sebenarnya hobi shopping sih. Cuman kalau dihasilin duit tuh gimana enggak gitu. Gimana sih? Iya. Iya kan? Hobi yang menghasilkan duit. Heeh. Aja nih di-cut dulu ya. Oke guys, balik lagi bareng kita. Alhamdulillah barusan kita sudah melakukan atau melaksanakan ibadah. Terus buat teman-teman yang muslim juga diharap sholat, karena sholat hanya satu-satunya solusi buat hidup yang lebih sejahtera. Setuju? Setuju banget tuh. Tos dulu dong, ini ngajak tos loh. Sip. Ya lanjut. Lanjut. Tadi tuh kita ngebahas apaan sih? Lupa saya. Terakhir apa? Terakhir apa, Bang Onin? Bingung ya, nggak usah diingat-ingat lagi, susah. Lupa ya kita ya? Lupa ya, karena manusiawi. Ya karena kita kan khusyuk berdoa kepada Allah, jadi apapun yang kita pikirkan tentang duniawi kita lupakan. Ya, itu gitu ya. untuk sementara sih. Ya, Kalau masih diingat ya bisa. ya bisa ya. Ya, oke, ya. Gini, gue tuh sering penasaran ya. Maksudnya gue kan merantau hampir 4 bulan berarti sekarang. Belum pernah kemana-mana tuh. Nah, yang deket aja Taman Jokowi, Nggak pernah. Laut Koja, belum pernah. Nah, kalian berdua tuh diem lu, bukan Males ngebantu banget kamu tuh, temen ya Allah. lu. Ya udah ajak gua Temen main. Jokowi lo di situ. Ya udah besok ajak gua main ya. Kemana? Ke Situ, pantai nonton situ konser tuh. kita ke JS. Yuk, nonton Iya. yuk. Gini, lu pernah main kemana aja selama di sini? Lu kan Susah sih ya. keluar. Susah dijelasin kemana aja sih. Yang pasti sih kalau misalkan ada waktu, luang waktu pasti bakalan pergi kan. Apalagi kan udah tahu kan Jakarta tuh. Sana sini ya. Paling tinggal tinggal nyalain waktu aja kalau misalkan mau ke sini. Kan udah tahu juga kan. Iya, maksudnya tempat-tempatnya. pernah kemana aja? Atau Iya. bisa rekomendasi gua gitu buat main di daerah sini yang bagus tuh kemana tuh Bohong kira-kira? banget, nggak usah. Jangan. Kalau Ke buat Koja sih yang bagus. Koja situ Koja. Laut. Iya. Koja di mana? Di Koja di situ. Dia nggak tahu Koja juga. Dia juga nggak pernah ke mana-mana. Nah, sebenarnya dia selain ke Indomaret paling. Amcok. Yuk, lagi. kirain orang penting gitu ya kan, makanya ditunggu loh. Nah, kalau lu kemana? Gua kan sering lihat story lu tuh, Nak. Iya. Lu Jalan tuh main kemana-mana, banget, iya. maksudnya sering main banget tuh sama. Traveling. Udah kemana-mana sih. Paling bagus di daerah sini yang paling bagus apa Yang sih? pernah tempat yang main? anak kunjungin selama di Jakarta yang paling bagus. Selama di Jakarta sama aja sih sebenarnya. Tapi kalau paling bagus di situ di mall di Grand Bay. Iya dong, kalau mall tuh emang Iya. bagus dong. Tapi view-nya lebih bagus di situ karena laut. Oh, jadi kita bisa ngelihat laut juga dari mall itu. Iya. Oh, dia belum pernah. Ke situ makanya dia. Di Lampung ada mall juga. Ada. Ada. Tapi saya nggak pernah. Belum pernah ke Saya mall nggak pernah ke Lampung. mall Lampung. Toko-toko paling besar di Lampung saya nggak pernah. Terus kalau di Lampung lo mainnya kemana? Indomaret. Iya si dia Itu toko paling besar yang pernah saya kunjungin. Emang masa Indomaret. kecilnya tuh kayak nyari ikan, si dia tuh Iya. petualang sih. Nyari udang. Bener ya, Tambak. minta udang Iya. ya kan? Emang apa sih yang dicari di Indomaret? Mampus. Nggak ada yang dicari ya. Paling kalau di Indomaret tuh yang dicari pertama tuh AC.
Oh, AC. Iya, Ngadem cuma dia. ngadem doang. Udah itu balik lagi nggak Iya. ngapa-ngapain juga. Itu hal paling spesial sih masa Itu? kecil. Nih, pertanyaan agak sedikit mendalam ya. Jeng jeng jeng. Jeng, jeng, Tapi jeng. mungkin ini lebih berlaku Deg-degan. kepada Onil ya. Soalnya Anda tuh ya bisa dibilang kalau namanya udah berkeluarga ya momen-momen yang kayak apa sih bisa bikin bertahan tuh ya pasti salah satunya faktor dari suami sih kan. Lu kan udah maksudnya berbagi kehidupan sama suami lah. Nih kalau Onil nih lu kan ya maksudnya gua tahu sedikit banyaknya background lu ya tentang keluarga lu juga gitu. Motivasi lu bisa bertahan sampai sekarang tuh apa sih? Tolong jangan quotes dulu ya ini tolong agak apa ya agak bisa kita cerna gitu. Kayaknya ini sampai pertanyaan terakhir dia langsung jawabnya. Jadi gak bisa mikir nih gue kayak gini. Apa tuh kira-kira dengan segala ya maksudnya lu pasti ada beban hidup atau trouble di masalah keluarga. Motivasi yang bikin lu bertahan sampai sekarang tuh apa sebenarnya nih? Motivasi yang gimana ya? Nangis. Enggak. Oh, enggak. Emang lagi Itu bener. nggak ada pintu, Emang lagi benerin kacamata. Takutnya kan turun kan dinaikin lagi. Ada kain kotor kan buat bersihin. Itu ada kain lap tuh. Apa nih? Apa kira-kira nih? Motivasinya ya? Ya mungkin karena sering bekerja keras aja sih. Supaya kita bisa bertahan hidup lah. Ya. Soalnya kan tanpa kita sadari kan kalau bukan kita siapa lagi. Jadi ya itu sih. Kuotas. Itu aja lah kalau saya itu udah aja. Enggak usah lebih lebih banyak lagi lah. Iya. Tapi gue penasaran sih, Nak, lu yang maksudnya hidupnya sekarang baik-baik aja, tapi lu pernah ngalamin titik terendah gak sih, Nak? Ya pernah dong. Pernah apa tuh? Kira-kira. Waktu kecil sih. Kenapa waktu kecil? Ya waktu kecil. Duh jadi sedih. Iya enggak, siapa tahu bisa jadi motivasi buat orang-orang yang ngalamin hal yang sama. Aduh sedih. Kok gua belum sedih dulu? Kok jadi Buat aku bikin lu sedih susah. Jadi itu emang dari kecil aku tuh nggak pernah ngerasain kasih sayang mama gitu. Gak dalam banget ya? Gak ngerasain kasih sayang mama? Iya kan mama udah meninggal dari umur 1,5 tahun. Oh, jadi ditinggalin pas 1 tahun setengah. Terus berarti lu tinggal sama siapa pas mama meninggal? Diasuhnya dulu tuh sama nenek. Ini sedih ya. Sedih banget, tapi enggak. Tadi nggak sedih loh. Iya. Ya udah, gitu aja. Sama nenek. Iya. Sama bapak? Kok bapak enggak juga? Justru itu. Bukannya sekarang lu tinggal sama bapak? Iya dulu tapi enggak. Terus berarti lu bener-bener sama nenek aja diurusnya sampai Sama kakek juga sama Sampai umur berapa itu? sampai kelas 4 SD kayaknya. Habis kelas 4 tuh langsung ke bapak gitu. Enggak juga, sama teteh yang pertama. Oh, jadi abis diurus sama nenek terus diurus sama si teteh Iya. gitu. Terus lu bisa kumpul lagi sama si bapak tuh umur berapa? Ya udah kerja aja gini kan, bapak kan tinggal di sini kan. Oh, jadi lu kerja ke sini terus ikut sama si bapak. Iya. Dengan keluarga baru dong otomatis. Canggung gak sih kalau kayak gitu, Neng? Enggak sih. Kayak berbaur laginya kayak canggung. Enggak. Sama mungkin sama orang tua sendiri juga sih ya. Iya. Meskipun udah lama nggak tinggal, namanya ada ikatan darah gitu. Iya, tiba-tiba ini aja membaur Iya. aja gitu ya. Iya, anu sensitif banget ya kalau nggak salah. Apa lu pengen ditanya apa titik terendah? Apa pengen ditanya apa lu? Jawab dulu. Enggak sih, fokus udah gua. cukup itu aja juga. Tapi kalau hal yang paling sedih apa, Boy? Pas Enggak ada. ditinggal pas lagi sayang-sayangnya atau gimana? Enggak, itu mah enggak sedih. Oh, enggak. Kayaknya saya ada yang bikin sedih orang. Udah gitu doang. Iya. Enggak ada. Kayak enggak berfaedah banget ya. Enggak ada titik tersedih masalahnya. Bikin sedih orang ya. Iya. Tapi nah itu lu kan kurang kasih sayang sama lu kan kurang kasih sayang dari ya maksudnya bisa dibilang kasih sayang sosok seorang ibu tuh hilang di umur 1,5 tahun. Apakah itu yang jadi alasan lu buat nikah muda? Bukan, enggak juga Bukan. sih. Emang Itu karena- tapi itu alasan gue kenapa enggak lanjutin sekolah. Itu juga alasannya Salah sebenarnya. satu dampak lu kenapa oh iya gua ngalamin sih gue juga kan ya kelas 1 ditinggalin juga. Kalau gua kan lebih ke jadi nakal kayak gitu, hancur lah hidup. Ya emang kayak gitu ya, orang-orang yang maksudnya ditinggalin sama orang tua apalagi sosok ibu tuh kayak kehilangan apa gitu ya, kayak ada yang Kurang. kurang gitu.
mungkin karena nggak ada yang dipedulikan lagi, jadi mungkin nggak ada yang buat nasihat, nggak ada yang memperhatikan, nggak ada yang merhatiin lagi. kurang kasih sayang lagi. Kalau Onil gitu juga ngalamin hal kayak gitu juga. Iya. Ya ngalamin sih. Hah? Ngalamin juga. Oh, sama Iya, sisa sama. keluarganya kena meninggal juga Sama malah. meninggal juga. Umur Cuman- berapa? Hah? Umur berapa? Dari 5 SD sih. Pas 5 SD udah nggak ada. Oh, pas 5 SD udah. Udah gede ya, itu udah gede. Iya dong, kan udah gede. Iya, kita bertiga kan orang tua udah nggak ada tuh. Masih ada. Ya lu sayangin orang tua lu ya, Iya, dia gajian mah sayang kirim, banget. gajian kirim. Gajian kirim lah. Jangan sampai enggak lu. Bagus. Jangan sampai minta uang terus lu. Selagi masih ada kita harus bikin senang nongkrong ini orang tua boy. Nah, Soalnya nanti bakal menyesal kemudian jika udah nggak ada. Pasti Maunya bakal ada merasa terus. sendiri. Iya. terus sekarang lu diem sama siapa kalau orang tua udah nggak ada? Ya sama keluarga juga kayak misalnya kayak teteh gitu kan, kayak ada abang, Ada di sini. ada lah. Si bapak mana? Udah nggak tahu itu masih udah ninggalin lah. Iya, tapi nggak tahu sih ada apa enggaknya ya kan. Udah nggak kontekan. Udah lama. Tapi kalau dipikir-pikir ya masa bodo amat sih ya. Orang udah bisa mandiri juga kan, ibaratnya kalau misalkan masih ada ya syukur, kalau nggak ada ya udah. Jadi kita cuma hanya bisa mengikhlaskan aja. Dari umur berapa? Nggak tahu sih, nggak nentu juga itu mah. Nggak tahu juga sosok seorang ayah itu kayak gimana ya. Oh, jadi dari kecil nggak pernah tahu sosok ayah? Belum. Dari lahir kayaknya. Nggak tahu juga sih ya. Intinya belum tahu juga sih wajahnya juga. Tapi nggak mau dibahas lebih lanjut sih ya, soalnya kan Ya itu. udah. Oh ya, oke Ya, oke kayak- oke. Versi ya? Iya. Baru kali ini jawaban Andri bisa kita cerna. Bagus. Jadi emang pada dasarnya basic kita ya masalah keluarga kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada keluarga tuh, kita nggak boleh sepenuhnya nakal. Kita justru malah harus memperbaiki kayak misalkan kita dulunya Badung ya kita harus memperbaiki lebih bagus lagi. Maksudnya Kita beda harus lagi. perbaiki Perbaiki hidupnya. lagi. Ini beda lagi. Jadi Ini nggak selamanya kita bentuknya. harus terburuk sama kayak halnya kita tuh bakal nakal selamanya kayak gitu. Iya, cuman nggak Kita ada masanya di situ, nah kita harus bangkit lagi kemudian Tuh supaya ada memperbaiki. masanya ya, mungkin kemarin masa gua nakal dia. Oh, sekarang kan jadi Sekarang cowok. sama aja. Ci. Apaan nakal gua Dia apaan sekarang? Dari dulu nakal sampai sekarang nakal, heran. Kok lu tahu banget Iya, masalah gua? kan kita tetanggaan. Kirain ada hubungan sesuatu. Enggak. Oh ini cuman dia yang keluarganya masih utuh ya, dia pokoknya sayangin lo keluarga. Sama sayang. Ya nomor 1 tuh keluarga sayang. apalagi mama. Kalau nomor 2 ya terserah lu sih, itu kan hak lu boy. Yang penting nomor 1 keluarga. Nomor dua Itu duit. kuncinya ya. Tanpa keluarga lu nggak bakal bisa apa-apa. Iya. Sesi kali ini habis tepuk tangan buat Onil. Iya. Oh. Terus oh iya, dengan segala permasalahan hidup kita gitu ya. Iya. Tapi tentunya kita masih memiliki sebuah mimpi yang ingin kita gapai gitu. Apa mimpi terbesar lu, Ndri? Mimpi terbesar saya. Yang sampai saat ini belum pernah kesampaian atau belum kesampaian. Apa udah kesampaian semua? Mimpi ya banyak sih, cuman yang pasti satu-satu aja dulu lah ya kan yang tercapai. Kayaknya banyak Yang banget paling deh. besar deh, yang menurut lu paling besar, paling Yang- berarti yang yang pengen belum lu- tercapai. dan Iya, pengen lu dapetin capai. jodoh kayaknya. Kalau jodoh sih tuh ya emang sedih ini aja ya. Jodoh mah udah ada yang tahu ya kan. Iya. Pasti bakalan datang dengan sendirinya. Yang Siapa penting tahu kita harus abis- berusaha, gitu. Yang penting kita Sampai tahu berusaha. abis ini banyak jodoh. Nah, saling berdoa, berusaha itu sih kuncinya. Tapi jangan patah semangat juga ya kan. Karena manusia itu kan ditakdirkan saling berpasangan. Iya, oke. Kayaknya saya harus diem aja deh. Enggak, pertanyaannya belum dibahas. Apa Oh, lagian masih ke sono jadinya kan masih panjang. Jadi kan Merembet ini. iya merembet. Suka-suka berlebihan sih. Makanya jangan suka nama-namain terus. Lu, itu lu yang nambah-nambahin. Anak sih mau nanya jodoh. Ya, apa mimpi terbesar? Mimpi terbesar ya? Sebenarnya sih hidup bahagia aja sih ya kan. Itu mimpi terbesar sih ya. Maksudnya hidup sederhana nggak apa-apa. Yang penting tuh nggak kayak bisa bahagia gitu kayak tanpa ada beban, tanpa ada rasa mengeluh gitu. Ya intinya mah ya beginilah, Iya. nikmati aja lah. Jadi Gua ngerti. kan kebanyakan kan orang yang berkecukupan ya kan, belum tentu selamanya bahagia kan. Iya. Nah begitu kan, jadi kita ngambil positifnya yang sederhana aja, tapi untuk selamanya gitu. Tapi kalau lebih spesifikasi, ya kayak lu punya mimpi nggak pengen bikin usaha atau lu pengen? Oh itu banget,
Itu saya banget itu. Nah, apa tuh? Apa? Di bidang apa tuh kalau lu pengen buka usaha? Ya setidaknya mah usaha kecil-kecilan. Intinya kan biar kita tuh bisa apa ya, jadi bos sendiri lah, supaya kita nggak mengandalkan pabrik-pabrik lain. Jadi kan buat nanti kedepannya juga bakalan bisa punya keluarga kan, otomatis kan Iya. bisa ngejalanin usahanya sendiri masing-masing. Iya. Nah, jadi ya pengennya sih begitu aja. Ya, biar nggak kerja sama orang lain aja, supaya kita tuh bisa ngerasain aja gimana bos. jadi bisa punya toko sendiri gitu, nggak harus dari orang lain. Bang Andri niatnya mau bikin toko apa? Hah? Toko apa? Tuh apa ya? Ya bingung kalau cerita kayak gitu mas. Setidaknya main kecil-kecil aja lah. Soalnya nanti saya mau daftar. Oh mau daftar? Iya. Jadi karyawannya Iya. ya. Dia tuh nggak mau jadi bos, nggak pernah mau jadi bos. Bos. Nggak mau. Malah jadi pengen jadi karyawan. Mimpi aja nggak ada sih dia tuh. Dia ada mimpi, tapi nggak tahu apa gitu. Mimpi saya Udah itu. nanti kita cari tahu bareng-bareng. Iya. Kok kayaknya makin lama makin serasi ya? Iya, dong. Terima kasih loh. Ada posisi nggak sih kayaknya akan ada cinlok deh. Ana, apa mimpi terbesar Ana? Jadi orang sukses. Jalan sukses. terus Dalam online. jalur apa tuh? Online shopnya. Oh, online shop. Iya mudah-mudahan sih ya mimpi terbesarnya pengen membuka toko sendiri. Ada niatan mau buka butik. Ya, insya Allah, amin. Iya. Karena kan emang iya, Ana maksudnya emang nerima orderan apa aja gitu ya dari orang-orang, tapi emang gua ngelihatnya lebih banyak ke pakaian sih Iya. Ana tuh. Ya mungkin nanti pengen juga buka brand sendiri gitu ya. Iya. Ada niatan pengen, buka brand. pengen banget. Apa itu nama brandnya? Ya itu. Neng Ana. Oh, Kirain ada motivasi yang lain gitu ya kan? Biar NA ya? biar tarik pelanggan ya kan? Saya mau jadi pelanggan pertama deh. Kan dia pelanggan aku. Oh iya, Si dia lupa. jadiin model aja tuh bagus. Iya. Saya tahu, saya mau jadi model tahu. Kayak Bagong Brandnya gitu. Itu dia mah kita pikir ya. Jangan body terlalu shaming tinggi. tahu dia mah. Jangan terlalu tinggi berharapnya. Ya nggak apa-apa lah berharap terlalu tinggi. Oh. Masa langsung kerendah dulu berharap. Asik. Asik. Itu bener. Takut kalah nih, nanti tuker lagi hostnya. Enggak lah. Diganti Saya nggak pernah sama ganti. Andri lagi. Kalau maksudnya dari mimpi-mimpi kalian masing-masing. Sekarang yang maksudnya yang dekat-dekat dengan mimpi-mimpi itu tuh lu ngelakuin apa untuk menggapai mimpi itu? Apakah lu udah mulai kayak nabung terus kayak mikirin mau buka apanya gitu? Maksudnya progres buat mencapai mimpi itu tuh udah sejauh mana lu lakuin atau persiapin gitu? Sebenarnya belum ada persiapan kalau masalah gitu. Cuman tuh keinginan mah ada. Keinginan ada. Keinginan ada, cuman masih belum ada kenyataan doang sih. Cuma juga bingung juga kan di sini juga kalau kita mau buka toko ataupun buka usaha-usaha kecil-kecil kan harus butuh motivasi juga. Soalnya kan banyak di Jakarta tuh. Supaya kita tuh biar ngambilnya tuh gampang, yang sering datang dikunjungin kayak gitu tuh. Yang laku di pasaran gitu ya. Bener kayak gitu. Soalnya kan banyak sih di Jakarta tuh kayak begitu tuh. Jadi tuh kita tuh kalah pamor. Jadinya tuh dia harus berpikir lagi kalau mau bener-bener gitu. Iya, Bang Andri. Biar gak ada kegagalan juga sih. Tapi emang banyak kan sih kegagalan dulu sih yang dicari. Supaya kita bisa bangkit lagi. Iya betul. Iya, saya Kalau nggak ada harus- kegagalan susah juga. Kayaknya saya harus cari kegagalan dulu. Nah iya ya. kan lu udah sering gagal. Tapi sampai sekarang gagalnya tuh. Makanya lu harus berusaha lagi. Iya, nanti Terus gagal lagi ya. harus perbaiki lagi. Apa yang jadi kegagalan Ya, harus diperbaiki kenapa bisa gitu. gagal ya kan? Kenapa bisa down kayak begini? Nah, harus ambil pelajaran dong dari itu boy, supaya kedepannya lebih baik lagi. Kalau Neng Ana apa yang udah maksudnya yang sekarang lagi dijalanin buat meraih mimpi itu? Sekarang saya lagi berusaha nabung dari usaha kecil-kecilan itu. Ya lagi nabung. Tapi gue yakin sih maksudnya bukan niat peres ya. Kalau gue tuh yakin ke Ana maksudnya bakal bisa menggapai mimpinya tuh ya karena kegiatan Ana tuh maksudnya emang udah mengarah-ngarah ke sana gitu. Sekarang gue ngelihat orderan Ana semakin banyak, terus orang pada banyak yang percaya, dan yang paling penting di Ana tuh atau paling bagus di Ana tuh orangnya suka banget membantu orang gitu. Gue tuh bener bukan peres gitu ya. Cuman setiap ya maksudnya ngelihat orang yang lagi ngeluh gitu di PT lagi ya kehabisan uang atau apa tuh kayak direkomendasiin ke Ana tuh ya, Ya, selalu soalnya ada solusi. Apa ya, aku juga pernah ngerasain kayak gitu. Nggak ada uang tuh rasanya kayak gimana tuh pernah ngerasain. Oh. Jadi kalau ngelihat orang kasbon tuh kayak kasihan gitu loh. Ngerti gak sih? Kasihan aja gitu. Anak pernah nggak Iya sih nggak di Jakarta nggak makan gitu? Sampai bawa Enggak sampai nggak makan sih dia, cuman kalau nggak punya bawa duit kasbon pernah. ya. Iya. Kayaknya dia muji-muji dulu deh. Kayaknya soalnya udah ada yang sering ngalamin Iya. juga sih. Pernah di Jakarta nggak makan?
sampai nggak makan sih nggak pernah dia, cuman kalau nggak punya duit pernah. Cuman kan di Jakarta kan sama bapak, jadi ada bapak. Oh iya. Nah, kalau Neng Ana masih aman. Kayaknya sih harus punya bapak juga di Jakarta. Bapak, Iya. Bapak Ocel? Jangan berharap ke saya. Iya. Saya pun susah untuk makan. Ya ada Ocel yang nyusahin. Oh iya. jangan nyusahin orang, ambil susah. Tapi Boy. ini tipe-tipe maksudnya yang kayaknya nggak ngalamin kayak gitu deh. Dia kan nggak ngerokok juga, hidupnya nggak boros. Oh, Bang Andri Belum nggak tentu. ngerokok. Nggak ngerokok. belum Oh, tentu. hebat Oh ya berarti cowok nggak lo ngerokok. pernah Maksudnya- ngalamin nggak punya duit? Maksudnya belum tentu juga kita nggak ngerokok tuh bakalan bisa cepet-cepet nabung kayak nggak ada beban juga. Justru kebanyakan juga yang nggak ngerokok tuh malah banyak makanya. Iya, Jadi sih ada. pergantiannya tuh kayak buat cemilan. Hmm. Jadi Saya nggak sebagai ngerokok gantinya tuh, sebagai gantinya ngerokok tuh cemilan. Tetap aja ya dia, kita nggak tetep ngerokok aja jajan. susah. Cuman ya kita harus benar-benar kuat juga. Jadi biar bisa nggak selamanya kita boros juga. Jadi kan harus benar-benar perbaiki juga biar ada kesini itu. Tapi Andri pernah ngalamin nggak apa sih kehabisan uang buat makan belum sih? Atau Ya. minum air keran gitu kayak gua pernah belum sih? Emang pernah. Makan gorengan Ini kayak tahu, gitu. pernah. Dia ya gini-gini ya. Dia tuh pernah gini, apa sih kemarin tuh gorengan. Gorengan. Dia tuh pernah beli gorengan berapa biji tuh dia? 5 biji. 5 biji buat makan, itu pun Pagi kayak sama sore. beli nasi yang 5.000. Enggak, nasi mah Pagi. masak sendiri Oh. ya. Ya kamu kalau nggak punya uang ngomong aja. Ini sih, Iya kalau mau ngasih itu uang tuh pas kan- pertama datang ke sini Oh nih. iya, tapi sekarang udah Enggak, stabil. Apa sih? gorengan masih menu andalan dia gitu. Bukan gorengan, mie Iya. belum dimasak tuh. Maaf. Hati ya, sensor. Oh, berarti Andri mah nggak pernah ngalamin kayak gitu, Dek. Ya alhamdulillah sih enggak sih ya. Cuman maksudnya kan kalau bisa jangan sampai lah. Ya kan? Maksudnya tuh kita tuh jangan sering-sering royal maksudnya tuh. Kalau selagi masih ada kecil apapun duit itu kalau bisa ditabung supaya nanti kita tuh ke depannya tuh biar nggak kasbon ke orang ataupun kayak misalkan nyusahin orang juga gitu loh. Jadi cukup kita aja yang tahu gitu. Jadi orang lain nggak perlu tahu. Iya betul. Tipe cowok visioner nih Andri emang. Buat kalian guys yang cewek nih yang maksudnya bingung nyari cowok yang pas kayak gini nih. Di sini sudah Nggak usah tersedia. dipromoin atuh, nggak usah dipromoin. Di sini sudah tersedia Nggak usah cowok dipromoin. kualitas Oh, basa-basi. bagus. Sebenarnya dia tuh cowok idaman tahu Cowok nggak sih? idaman. Nggak usah dipromoin. Jangan terlalu memuji juga, saya tuh nggak suka. Bener Nil, kamu tuh baik. Saya tuh nggak suka dipuji beneran. Bener Nil, kamu tuh yang aku lihat tuh kamu juga baik ya. Cuman ya emang ceweknya aja yang nggak pernah beruntung Jangan ngomongin cewek sih. punya Ini kok kamu. salting gitu dia. Enggak, ini tuh biasa ini. Kenapa Ini ya, kok boleh terang-terang. ngomongin cewek? Iya. Ininya biasa, agak kendor. Tempat duduknya. Dri pengen nikah muda gak sih? Kita udah umur 24 nih. Target lu nikah umur berapa? Saya nggak mau targetin. Sedapatnya Seadanya jodoh. aja. Maksudnya tuh kalau kita nargetin tuh belum tentu kenyataan. Hmm. Jadi gitu kita jalan aja ya padanya. Jadi tuh kalau emang udah jodohnya di hari H ya kita ambil. Mungkin itu udah takdirnya ya kan gitu. Kalau misalkan masih belum juga ya mungkin masih nanti nyari lagi. Mungkin juga masih belum dipertemukan juga mungkin. Berarti Allah masih sayang sama kita. Hmm. Iya. Jadi jangan terlalu Biar dapatnya yang tepat ya. nah. Jadi mana yang baik, mana yang enggak tuh pasti udah ada yang diatur. Yang penting kita ya jalannya aja sering-sering berdoa juga sih ya kan. Hmm. Jangan sampai lupa itu. Betul. Nah tadi di awal tuh Andri nggak mau masuk kamera ya. Iya. Sekarang udah dikasih masuk kamera. Dia ini Dia banget. kayaknya emang nggak mau masuk kamera tuh karena banyak omong. Enggak juga sih. Soalnya bingung ya. Dari tadi tuh ke arah saya semua ya. Seakan-akan tuh udah Nggak arah apa-apa. tujuannya tuh ke sini ya. Nggak apa bagus. Dan ya maksudnya makasih juga Andri udah mau nemenin Neng Ana karena ya Neng Ana maksudnya nggak apa ya maksudnya dia canggung juga kalau datang ke sini nggak bawa teman gitu. Iya. Jadi Ana tuh tipe istri baik banget yang menghargai suami gitu. Asik. Oh, yang Cuma keren. gak enak juga tadi sebenarnya. Nggak enak apa? Tapi yang gak enak tadi mau nggak datang juga ya. Udah di set kayak gitu ya. Saya tuh khawatirnya tuh nggak datang cuma karena nggak pengen kalian-kalian tuh menular. Ya kan takutnya kan kalau sakit mata kan bisa menular. Jadi kan saya menghargai kalian-kalian semua tuh. Makanya bukannya karena sombong ya kan ataupun gimana ya kan. Kalau sehat juga kadang juga susah juga sih. Apa sih? Maksud tuh, kadang kan susah datang juga. Intinya susah Susah datang datang ya karena kan. sakit mata Nah, gitu. kalau Iya. sakit mata aja susah datang apalagi nggak sakit mata ya kan. Iya, kita tuh bertiga susah nangkep loh dari omongan maksud Andri itu loh. Lusurannya Kameramen juga kayaknya nggak nangkep. Sabar ya. Emang suka ngeselin sih. Tapi kan mau gimana lagi lah. Ya enggak, tapi kamu tetap terbaik.
teman terbaik. Apalagi boy mau diomongin? Gak tahu kalau sama Bang Andi nggak tahu apa yang mau diomongin. Sama Bang Andi itu pokoknya dia tuh terintimidasi. Aduh, masa Don sih? Daunnya. Bukannya, ya kalau Don tuh kayak nggak bisa berkata apa-apa. Soalnya bukan nggak bisa berkata apa-apa, nggak tahu apa yang mau diomongin gitu. Ya omongin aja, nanti saya dengerin. Gini deh, pertanyaan ya mau akhir nih, pertanyaan mau akhir. Sekian dan terima kasih gitu. Belum. Belum. Susah senangnya kerja di sebuah pabrik tuh apa? Apanya? Susah senangnya. Susah Nih senang. kayak contoh gua, ya senangnya ya ada udah otomatis duit lah ya. Senangnya. Kalau susahnya sih waktu itu ya kayak gua pribadi mah susah beradaptasi sama budaya orang-orang sini. Terus ya mengakibatkan gua kayak pertamanya canggung dulu, terus ngalamin kayak kerja di sini tuh akses buat apa sih fasilitas PT susah banget diakses gitu. Nah, kalau kalian kerja di sini tuh susah senangnya apa sih jadi seorang buruh pabrik tuh gitu? Susah senangnya. Silakan dia. Saya senang terus nggak ada susahnya kayaknya. Bang Andri juga sama aja deh. Seneng ya, soalnya senangnya kumpul sama teman-teman sih, Iya. lebih ke teman iya, duit juga iya. Temen iya, siapa tuh? Adel. Iya. Senengnya itu. Kalau susahnya pernah apa tuh? Jarang sih kalau ada susahnya. Gak ada susahnya? Oh, jadi ya maksudnya sampai sejauh ini masih nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman aja. Makanya sampai sejauh ini. 8 tahun mah iya nyaman berarti. Kalau lu Ndri? Ya sama sih. Karena kita kalau kerja tuh yang dicari tuh kenyamanan dulu sih. Ya, kalau udah nyaman tuh kadang susah mau pergi-pergi laginya. Asik. Iya. Tapi bukankah sukses itu kalau kita udah bisa berhasil keluar dari zona nyaman ya? Nah, ya itu emang kunci juga. Jadi kita harus berani, intinya tuh berani. Kalau emang mau sukses tuh harus berani. Cuman kan masih mungkin belum ada kepikiran juga ya. Jadinya Untuk sementara di sini dulu sementara aja ya. dulu aja lah. Nikmatin Nikmatin kenyamanan dulu aja. Kan Iya. Nah, udah. Masih ada yang mau ditambahin? Udah cukup lah kayaknya. Emang ini jamnya emang udah mau ke jam masuk kerja kalian. Ya terakhir lah, ada gak sih pesan-pesan yang mau kalian sampaikan buat perantau sana atau buruh pabrik di luar sana yang mungkin saat ini lagi ngalamin kayak down mentalnya kena gitu ya? Mungkin ada pesan singkat gak sih dari kalian biar mereka tetap bisa semangat dan bangkit Motivasi. gitu? Oh, motivasi. Ya jangan nyerah aja sih. Tetap Bangkit. semangat. Nah, bangkit harus bangkit. Semua masalah pasti ada solusinya. Yang penting Iya kita nggak? harus berusaha. Iya. Bagus. Masih ada ya yang mau diomongin ya? Jangan tahu. Kok nungguin gini nih. Kok nungguin ngomong cuma kok nungguin ngomong jangan dia nungguin ya. Siapa takut yang diomongin? Ya makanya di sini nggak mau banyak omong. Padahal saya berharap lu ngomong boy supaya gue tuh bisa ngejelasin. Nggak bisa di episode selanjutnya kan. Kenapa? Dia, lo ada nggak pesan singkat buat yang ini, buat yang nonton? Atau enggak buat para cowok yang nyakitin lu gitu? Nggak ada yang nyakitin. Kayaknya nggak banyak saya dinyakitin. Mohon maaf. Dia yang nyakitin. Iya. Nggak ada. Nggak ada kayaknya mah. Jangan dipendam. Nanti saya luapin. Kalau gua nggak ada juga sih untuk episode ini karena memang terlalu mendadak dan maksudnya makasih banget loh buat kalian dua yang kalian berdua hampir. termasuk dia lah Iya. yang maksudnya mau nyempatin buat take video, buat ngisi konten, terus ngasih pesan ke orang-orang sana padahal kalian sebentar lagi mau kerja. Mudah-mudahan waktu kalian yang maksudnya yang udah diluangin ke sini tuh menjadi berkah buat kalian. Amin. Gitu Amin. dan menjadi nilai positif dan semangat positif bagi orang-orang yang nonton di luaran sana. Ya, amin. Ya udah deh, kita udah aja ya. Kalian mau kerja juga. Ya udah, dadah guys. Dadah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.